Hari ini aku lagi nemenin Mbak Dwi ke kebun nyari buah gayam, Lur. Kata Mbak Dwi, dia takut kalau di pohon gayam suka ada penampakan, Lur. Makanya Mbak Dwi ngajak aku buat nemenin. Sekarang deh, aku mau PDKT. Oke, kakek. Iya, Kak. Biasa aku tak manjat ini. Mbak yang anu ya, boleh yang jatuh-jatuh bawah ya. Yuk. Hati-hati ya, Don. Oh, iya, Pak. Ayo, Mbak Dwi. Langsung kita cari buah gayamnya aja. Buah gayam berbentuk bulat agak pipi dengan sisi yang tidak beraturan. Biasanya menempel sendiri-sendiri pada ranting pohon. Jarang ada yang bergerombol. Tidak cuma ambil gayam yang masih di pohon aja, Lur. Kalau sudah kuning kecoklatan, buah akan otomatis jatuh. Makanya gayam yang di bawah juga harus diambil. Buah dari tanaman daerah tropis ini kurang populer yo, soalnya tidak bisa dimakan langsung. Gayam harus digoreng atau dibakar dulu, baru bisa dimakan. Tidak hanya alasan itu yo, di beberapa daerah ada mitos tentang keangkeran pohon gayam yang membuat orang tidak berani mengambil atau makan. Masyarakat masih ada yang percaya kalau pekarangan dengan pohon gayam seperti ini pasti angker, soalnya jadi sarang gedrung. Oh, awan-awan medun-medun ini. Aduh, siang bolong begini kok udah muncul aja toh demitnya. Wis lah, nggak usah nakut-nakutin gitulah, wowo. Mending bantu ngumpulin buah gayam yang berserakan dulu yo. Sambung. Nah, wis akeh to, Mbak. Saya ngene wae, Mbak. Sampean gawe bumbu sithik nggo masakane. Iki nanti tak bersih dulu, tak rebus sekalian. Nanti Mbak tinggal masak Yo, tak gawe bumbu sithik ya, Don. Tak tunggu lho, Don. Iya ya. Gayamnya udah terkumpul banyak iki. Kita bawa pulang aja yuk, Mbak. Sebelum diolah, buah gayam harus dikupas dulu. Buah dari jenis polong-polongan iki punya kulit dan biji buah yang sangat keras. Makanya harus dibelah pakai golok. Sekilas, buah gayam mirip jengkol. Apalagi setelah dibelah, dia ambil bijinya begini. Kelihatan lebih mirip lagi toh. Bedanya, biji buah gayam lebih lebar dari jengkol. Tapi sing pasti tidak ada aroma yang menyengat seperti jengkol. Wes beres iki. Harus langsung aku kasih ke ibu-ibu dulu. Katanya mau diolah jadi keripik. Mbak, gayamnya Mbak udah dikupas, Mbak. Oh, nggih, matur nuwun, Mas. Oh ya, minta sebagian ya, Mbak ya. Oh, iya, Mbak iya. Dwi tadi mau masakin. Oh iya, iki wadahe Mak Dul. Oh ya. Pesan ya, Mbak ya. Yo, Dul. Ibu-ibu PKK Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulu Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, biasanya mengolah gayam menjadi keripik. Biji gayam yang sudah dikupas dan dibersihkan langsung diiris tipis-tipis. Oh iya, sebelum diolah, gayam direndam dulu dengan air garam atau air kapur sirih. Gunanya untuk membuat warna gayam jadi bagus setelah diolah. Soalnya biji gayam sangat mudah teroksidasi. Warnanya gampang berubah jadi coklat kehitaman kalau tidak direndam. Selain itu, perendaman juga membuat tekstur gayam lebih renyah. Ada banyak rasa keripik gayam yang dibuat di sini, Lur.
Tapi paling populer di desa kelapa sawit yo tetap bumbu bawang putih. Bawang putih memberi sensasi rasa yang lebih gurih dan lezat. Makanya ulek bawang putih yang banyak yo. Goreng biji gayam dalam minyak yang tidak terlalu banyak supaya rasanya lebih enak. Bumbu bawang putihnya juga sekalian dimasukkan saat menggoreng yo lur. Aduk terus sampai gayam benar-benar kering. Soal ini mempengaruhi keawetannya. Kalau sudah kering begini, keripik gayam bisa tahan lebih dari 1 bulan. Biji buah gayam tidak hanya bisa diolah jadi keripik yo. Mbak Dwi dan Bu Walia mau mengolahnya jadi rendang gayam. Wah, piye kuwi rasane yo? Mbak, ini Mbak, gayamnya Mbak udah dikupas? Ya langsung direbus aja ya Dul. Oh ya Mbak. Sebelum dimasak jadi rendang, biji gayam harus direbus dulu. Tujuannya jelas yo, supaya tekstur gayam lebih empuk. Selain itu, untuk menghilangkan getah dan kulit ari yang masih menempel. Setelah direbus, kulit ari akan terkelupas dengan sendirinya. Oh iya, satu lagi, biji gayam yang direbus membuat pori-porinya lebih terbuka. Jadi bumbu bisa lebih mudah meresap ke dalamnya. Sip, wis siap kabeh iki. Saatnya Mbak Dwi masak rendang gayam. Eits, jangan bayangin rendang yang mau dimasak rendang ala Padang yo. Di sebagian daerah Jawa Tengah, termasuk Kebumen, olahan rendang lebih mirip semur. Maksudnya, rendang dibuat dengan kuah yang agak banyak. Setelah bumbu ditumis dan santannya masuk, tinggal cemplungkan gayamnya. Selain gayam, Mbak Dwi juga menambahkan telur rebus dan potongan terong hijau. Sip, tinggal tunggu sebentar lagi yo, sampai kuahnya agak kental dan bumbunya meresap semua. Kalau udah matang begini, biji gayam makin mirip jengkol yo. Wis ra sabar iki, pengen nyobain. Udah lapar habis manjat pohon gayamnya tadi. Wah, enak banget. Teksturnya bener-bener lembut, rasanya juga mirip jengkol, tapi tanpa aroma yang menyengat. Bumbunya juga benar-benar meresap. Wis rasanya enak, manfaatnya juga wakeh lho. Salah satunya bisa menjaga daya tahan tubuh. Dul, minta ikannya Dul. Minta ikannya Dul.
Waduh lur, opo iki? Minta ikannya dul. Masa ada Mbak Kunti siang-siang gini minta bagi ikan hasil pancinganku? Aku kudu lur. Dul. Jangan lari, ini aku loh Dul, Pizza. Nggak bisa ini, nakut-nakutin aja. Ya maaf Dul, kamu bawa apa Dul? Ini kak, bawa ikan. Oh, ikan minta satu dong Dul. Udah, nanti aku mintain dah. Nanti aku bilang dulu yang punya tapi. Bener ya Dul ya, jangan lupa loh. Iya. Ya nanti aku antar ke rumah dah. Ya, makasih ya Dul. Wes ya lur, aku antar ikan patinnya ke UMKM dulu. Semoga gak ada lagi gangguan di perjalanan yo. Dul, bagaimana ikannya sudah dapat kah? Dapat Bu, lumayan. Oh ya udah, tolong ya Dul disiangi. Oh iya ya Bu. Iya Bu. Tadi Kak Wirsa tadi minta ikannya satu Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi nanti setelah disiangi saya tunggu di sana dagingnya ya Dul. Oh iya Bu. Ya, makasih Dul. Lur, ikan patin merupakan ikan asli perairan Nusantara. Walaupun sekarang sudah banyak dibudidayakan, habitat asli ikan patin berada di tepian sungai besar, muara, dan juga danau. Tubuh ikan patin terlindungi oleh lapisan lendir yang membuatnya licin lur. Berhubung tidak bersisik, aku cukup buang jeruannya aja. Lalu cuci sampai bersih. Sip lah. Setelah ini aku antar dulu yo ikan patinnya. Borong nih Bu. Iya Dul, habis di rumah. Dul, ini udah panas, aku tinggal ya. Oh iya Bu. Ya saya lanjutin. Iya. Beberapa jenis ikan patin punya aroma tanah yang khas saat dimasak atau dikonsumsi. Tapi berhubung patin ini kudapat langsung dari sungai, aku jamin lur, rasanya tetap enak walau dikukus tanpa dibumbui. Kalau air sudah panas, kukus setengah jam udah cukup bikin dagingnya matang. Bu, nih ikan patinnya udah matang Bu. Ya, yuk Mas, kita bantuin Dipisahin. pisahin durinya. Oh ya. Oh iyo, aku lagi ikutan kerja di UMKM pembuatan abon ikan patin Si Rasa di Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan lur. Patin yang sudah matang langsung aku pisahkan antara duri dengan dagingnya. Kalau di pasaran, daging ikan patin yang sudah bebas dari duri sering juga disebut dengan nama ikan dori lur. Oh iyo, untuk bumbu abon patinnya dibuat dari bawang merah, bawang putih, dan jahe yang diulek sampai halus. Bu, tadi saya udah bilang sama Bu Iswati, bisa minta ikannya. Iya Dul, boleh Dul. Ini kan Dul, kurang. Oh iya dah. Makasih Bu, saya Ya. antar dulu ikannya ke Kak Wirsa ya Bu. Ya, nanti kesini lagi Dul, bantuin Dul. Ayo gampang nanti Bu. Semua bahan sudah komplit. Waktunya masak abon lur. Tumis bumbu halus, rempah bubuk, dan juga garam sekaligus. Sebentar aja lur, sebelum gosong langsung tuang santannya. Abon ikan patin yang ini memang unik lur, karena pakai santan supaya rasa abonnya semakin gurih. Jangan lupa serai, laos, dan daun salam sebagai penguat aroma abon. Sembari menunggu bumbu santannya matang, masukkan gula merahnya yo. Terakhir, tinggal suwiran daging patinnya. Walau pakai campuran santan sebagai racikan bumbu awalnya, abon ikan patin gak jauh berbeda dengan abon daging sapi. Teksturnya kering, tidak ada kandungan airnya lur. Tapi yo, supaya betul-betul kering, masaknya butuh waktu lama lur, berjam-jam. Sabar yo.
sudah menjadi oleh-oleh khas daerah setempat. Makanya dipasok ke banyak swalayan dan minimarket se-Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Lur. Aku kira Kak Visa cuma iseng-iseng doang mau minta ikan. Gak taunya dia beneran mau masak ini, Lur. Kalau lihat bahannya, aku sudah bisa tebak kalau Kak Visa mau bikin kue sari muka, kue basah khas Banjar, Kalimantan Selatan. Ulek kunyit, jahe, dan kencur sampai halus. Kak Visa. Iya, Dul. Ikannya udah tak bawa ini, udah tak kukus kalian, tapi udah tak pisahin durinya juga. Oh iya, bagus deh, Dul. Tapi minta tolong ya nanti masakin sama ketannya. Boleh nggak? Ikannya dicampurin? Iya, Mbak. Oh ya, bumbu yang lain apa? Ini ada, Dul. Oh iya ya. Yo beres, Kak. Ini juga. Aku bakal buat racikannya jadi yang paling enak. Aku taruh dulu ya. Iya, Dul. Makasih ya. Panaskan santan, lalu tuang bumbu kuningnya. Masukkan juga daun salam serta batang serai. Untuk laos atau lengkuasnya, aku iris supaya aroma khasnya bisa lebih menyebar. Lanjut yo, kalau sudah, tuang juga beras ketannya. Lanjut, Lur, mumpung santannya masih banyak, masukkan patinnya. Oh iya, Lur, teknik memasak nasi atau beras ketan seperti ini biasa juga disebut dengan mengaron. Beras akan dimasak sampai santan mulai menyusut. Tujuannya, selain bikin beras jadi lebih cepat empuk, bumbu yang dimasak juga akan lebih meresap. Terakhir, campur beras ketan dengan bumbu agar-agar supaya hasilnya lebih pulen, Lur. Sekarang tinggal susun ke dalam wadah cetakan. Padatkan ketan ke loyang, lalu kukus kembali sampai matang sempurna. Oh iya, Lur, yang khas dari kue sari muka yaitu terdiri dari 2 lapisan atas dan bawah yang berbeda secara tekstur. Kak Visa lanjut meracik lapisan atasnya. Kocok telur ayam sampai mengembang. Kalau sudah, masukkan gula halusnya. Lanjut, masukkan tepung beras, aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan sedikit takaran tepung terigu yo. Kalau mau wangi bisa pakai ekstra vanili atau daun pandan, Lur. Oh iya, taburi garam biar ada gurih-gurihnya, Lur. Jangan lupa santan kental sebagai bahan wajibnya. Sip lah, kocok terus sampai adonan tercampur rata. Terakhir tinggal beri pewarna makanan. Gimana, Dul? Udah dikukus? Ini Kak, baru dikukus, tapi belum mateng. Oh ya udah, biar aku yang lanjutin ya. Oh iya dah. Makasih ya, Dul. Oh ya. Nanti kita makan bareng ya. Iya ya, Kak. Ya, makasih. Setelah terkukus 15 menitan, ketan lapis bawah kue sari muka sudah memadat nih. Berarti sudah aman buat tuang adonan untuk lapisan atasnya, Lur. Sip lah, tinggal kukus sekitar 20 menitan, Lur. Ini dia, Lur, hasilnya. Kue sari muka ikan patin dengan taburan abon patin dari Lampihong, Kabupaten Balangan. Cantik toh hasilnya? Asli, Lur, ini kue sari muka terunik yang pernah aku coba. Kalau biasanya kue sari muka cenderung manis, tapi khusus yang satu iki lebih kaya rasa, Lur. Beruntung banget aku, Lur. Berawal mistis malah jadi romantis sama Kak Visa nih.
Pak, ambil ya, Kak ya? Iya, Enak ya, Kak? enak banget ya. Itu ada perempuan cantik pakai baju penari, Ki. Siapa, Pak? Orang ini. Kok hilang? Kok nggak ada? Lur, dari info anak-anak KKN desa, mereka pada nggak berani melintas di jalan kebun ini sendirian. Jalannya sepi dan sunyi, bawaannya yo pasti pada ngeri. Sebagai warga lokal, aku dan Pak Warodi sudah terbiasa lur bolak-balik lewat sini. Apa, Pak? Udah dulu, Pak. Macet balik ini. Sudah kau enak tadi ini. Pak. Iya. Itu ada perempuan cantik pakai baju penari, Ki. Siapa, Pak? Orang ini. Loh, macet tenan ya? Hah? Macet? Macet? Iya. Aduh. Ayo sorong. Weleh-weleh, Kemarin nih. kok iya bisa kebetulan tumpanganku pakai mogok di saat yang tidak tepat. Pak. Coba Pak sampean udah, Dek. Pak, matur suwun, Pak. Saya numpangnya tekan kene, Pak ya. Tolong ya, Pak ya, sendiri, Pak ya. Maaf ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ngapain yo? Ada gadis penari masuk ke hutan seorang diri? Kok hilang? Kok nggak ada? Weladalah, hilang lur. Asli deh, makin ngeri banget aku dibuatnya. Heh, Dul. Waduh. Mbak, manusia bukan, Mbak? Ya manusia dong, masa setan? Oh, manusia? Loh, tau dari sana hilang. Tau nongol di sini. Lagian ngapa tuh, Mbak? Kok nari-nari di hutan? Bikin konten. Tuh. Alamak, Ngapain, Dok? kelakuan Hutan, anak zaman hutan, sekarang, hutan, apa-apa hutan. serba dibikin konten. Mau ikut bikin konten? Emang boleh? Boleh. Ayo, Iya. bikin konten. Walau menari bukan bidang keahlianku, tapi Ya. jiwa mudaku berkata lain. Mumpung ada Mbak Dawuh yang ngajarin, sekalian Nari gitu. aja aku bikin konten sambil belajar nari. Yuk, piye nari nih? Gini, tangannya diginiin. Tua gapat manam ju. Hai. Tua Akhirnya gendul ya. ju. Mbak, rame Mbak yang nonton, Mbak. Iya, Dul. Iya. Wih, rame. Dul. Lapar tuh, Mbak? nih. Aku udah dari tadi nari. Piye to iki? Mbak Kan aku Dawuh udah dari pakai acara tadi. kelaparan segala. Padahal aku lagi asik lur. Kita masak, cari bahan-bahan di hutan ayo. Hah? Ayo. Des beres sih. Yuk. Ada yang pernah dengar tumbuhan resah lur? Resah atau hanggasa masuk dalam kelompok tanaman liar aromatis anggota suku jahe-jahean. Ah. Ini loh, Mbak. Ini resah ini. Ini enak dimakan. Nih. Dalamnya. Manis ya, Dul? Iya. Nih, Mbak. Kita ambil ya. Nanti kita olah. Biasanya lur,
resah mudah tumbuh pada tanah lembab yang kaya akan humus. Tepian sungai serta kawasan hutan sekunder pada ketinggian 50 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut menjadi tempat favorit resah untuk tumbuh. Mbak, gini aja Mbak, Mbak pulang dulu sama nyiapnya bahan-bahan yang mau dipakai. Aku tak cari resahnya lagi. Oh ya Banyak gitu gitu ya ya. Oh, Ya. Nanti ketemu di rumah ya. Ya udah. Udah, Mbak. Aku berangkat dulu ya. Wes lur, kasihan aku sama Mbak Dawuh kalau harus berlama-lama di hutan buat mencari resah. Maklum aja lur, selain pendek dan tersembunyi, resah juga menjadi panganan favorit bajing atau tupai di hutan pinus ini. Di rumah, Mbak Dawuh sudah siapkan bahan. Ada roti tawar, telur, gula, SP, mentega cair, dan sedikit buah resah yang tadi Mbak Dawuh bawa. Pertama-tama, campur telur ayam, gula pasir, SP, dan juga mentega cair. Lanjut, kocok terus sampai semua tercampur rata. Semangat yo Mbak! Mbak, ini Mbak, tambahannya Mbak. Wah, ditambah lagi dulu. Iya. Biar makin Lumayan. banyak deh. Ini bikin apa ini Mbak? Bikin kue. Oh, yes, berarti ini tak kocok aneh. Ya wes Dul, ini aku masih bikin adonan. Ya, biar dicampur ya. Ya. Yo berhubung Mbak Dawuh mau bikin bolu, aku pakai bagian isi buah resahnya aja lur. Isi buah resah yang masih mentah biasanya berwarna hijau terang. Kalau sudah matang, hijaunya akan menjadi lebih gelap seperti ini lur. Bentuknya yang kecil mungil, cukup mirip dengan biji selasi. Bedanya, aroma resah agak semriwing, mirip seperti jahe. Mbak, gini cukup nggak Mbak? Cukup Dul, udah segitu aja Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak Mbak? Ini tolong kupasin rotinya. Yang luar dikupas ya. Oh, iya Mbak. Ya. Unik iki lur, bolu ala Mbak Dawuh ternyata gak pakai tambahan tepung sama sekali. Sebagai pengganti, aku diminta memisah roti tawar antara bagian putih dengan kulitnya. Rencananya, bolu akan dibuat menjadi 2 lapisan. Satu lapisan memakai bagian putih roti, sementara lapis lainnya memakai kulit rotinya. Supaya lebih mudah mencampur dengan adonan, bagian kulit roti aku remas sampai hancur. Sama juga lur, bagian putih rotinya jangan ketinggalan dihancurkan. Mbak, ini Mbak, rotinya udah tak bagi 2 Mbak, udah tak hancurin semua. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Mbak? Oh, nggak usah Dul, ini cuma tinggal nyampur-nyampur doang. Udah Mbak ya, tinggal dulu. Ya. Biar Mbak Dawuh aja yo yang lanjut bikin kuenya. Bagi 2 adonan sesuai kebutuhan lapisannya. Jangan lupa kasih sentuhan warna supaya lebih menggoda. Untuk buah resahnya lur, cukup campur ke salah satu adonan aja. Biar beda rasa, beda tekstur juga. Untuk adonan kedua, tanpa resah, Mbak Dawuh memberi sentuhan warna hijau kayak kainnya lur. Adonan hijau ini lur akan menjadi lapis bawah pada bolunya. Supaya lebih kuat, campurannya harus dengan kulit roti tawar yang teksturnya lebih kering. Aduk-aduk sampai adonan padat. Lanjut lur, adonan merah dengan buah resah juga dicampur dengan bagian putih pada roti tawar. Hasil tekstur adonannya yo jelas pasti lebih lembut. Lanjut lur, siapkan loyang yang sudah teroles dengan mentega. Isi dengan adonan hijau yang pertama, lalu ratakan permukaannya. Berhubung tekstur adonan padat dan tidak encer, lapisan merah bisa langsung dituang setelahnya. Sip lur, padatkan dan ratakan adonan supaya cantik. Lur, bolu roti resah yang sedang Mbak Dawuh buat adalah tipe bolu yang dikukus. Secara tekstur, mengukus
akan hasilkan bolu yang cenderung lebih lembut dan agak basah. Kukus adonan selama sekitar 30 menitan, Lur. Hasilnya misterius banget ya, Lur. Disebut bolu, tapi mirip semangka. Dibilang bolu semangka, tapi pakai buah resah yang di dalamnya. Penampakan dan rasa bolu roti resah buatannya juga jadi penuh kejutan. Lur, gak usah takut yo sama hal-hal mistis. Berawal dari penasaran, aku malah bisa makan bolu roti resah enak buatan Mbak Dawu dari Desa Penari loh. Kok nggak sampai-sampai yo? Waduh, mana lewat kuburan segala. Waduh, apa meneh iki? Kok malah mandek? Duh Lur, hampir aja jantungku copot. Di tengah-tengah kuburan gak ada orang. Ih, serem ya Lur. Dah buru-buru kabur aja dari sini. Ya Allah, Dul, dari mana sih? Itu teh. Lama banget. Tadi lewat kuburan toto merinding teh. Iya. Terus di situ motor kayak ada yang pegangin. Iya, terus apa? So udah gas itu kagak maju-maju teh. Taunya ada awi masuk ban. Aduh, ketipu deh. Udah yuk. Yuk, panen. Iki loh yang namanya umbi porang. Ada juga yang menyebutnya iles-iles. Selain dimakan, umbi sing satu iki juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik. Nih, aku dapat. Dapat teh. Kelihatannya sudah cukup banyak iki umbi porangnya. Langsung diolah aja yuk teh. Gede banget. Keren. Dul, Ya, Teh. nanti porangnya dikupas ya, sekalian dikukus. Aku mau bikin bumbunya dulu. Oh, ya teh. Ya. Kupas semua porangnya yo. Kemudian cuci sampai bersih dan gak ada lagi getah yang menempel. Soalnya getahnya mengandung zat yang cukup berbahaya, bisa membuat gatal-gatal saat dimakan Lur. Tenang, karena aku orangnya solutif, jadi punya tips untuk mengolah porang supaya aman dikonsumsi. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah porang supaya enak dan gak gatel. Yaitu caranya setelah dia dikupas, dia direndam dulu dengan air kapur atau apu, sehingga getahnya terserap oleh kapur ini dan olahannya nanti gak gatel. Boleh dicoba. Nah, kalau sudah dicuci dengan air kapur, artinya sudah aman diolah jadi apapun.
Rencananya Teh Nita dan Neng Yuyun mau mengolah porang jadi roti kukus. Kalau mau bikin di rumah, catat sendiri yo bahan-bahannya. Ada tepung terigu, susu cair, susu bubuk, gula halus, margarin, telur, dan pengembang roti. Campurkan semua bahan sampai jadi adonan. Kalau mau lebih lembut lagi, bisa pakai telur yang lebih banyak. Soalnya, kandungan protein dan zat dalam telur bisa membuat tekstur roti lebih lembut. Teh, ini teh, porangnya udah dicuci teh? Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Porang harus diparut dulu, Lur. Nanti mau dimasak jadi selai porang. Gak butuh bahan neko-neko untuk membuat selai porang. Tinggal masak porang dengan gula pasir. Zaman dulu, porang sempat dipandang sebelah mata. Soalnya dianggap tidak bermanfaat dan aromanya kurang sedap. Setelah tahu caranya, orang mulai mengolah porang jadi beragam makanan. Teh, saya mau bikin selai dulu ya. Ya, mohon Mas ya. Balik lagi ke adonan roti kukus yo. Tambahkan pewarna makanan ke adonan biar makin jos gandos. Kalau sudah, bentuk adonan sesuai selera. Kalau aku sih sama seperti Teh Nita, suka bentuk yang membulat. Kemudian susun adonannya ke dalam wadah yang sudah dilumuri mentega. Kukus adonan roti sekitar setengah jam. Sambil menunggu, buat selai porangnya aja yo. Panaskan parutan porang sampai sedikit mendidih. Tambahkan sedikit air agar kekentalannya pas yo. Biar sekalian bikin tambah ngiler, bisa ditambahkan pewarna makanan. Masak sebentar lagi yo. Sekarang tinggal menyajikan roti kukus. Isi roti dengan selai porang dan parutan keju. Wih, mantul tampilannya. Pasti rasanya juga sejak kebentuknya. Wes, gak sabar pengen nyobain iki. Membuat inovasi kuliner harus berani, Lur. Maksudnya berani mencoba dan memadukan bahan-bahan unik di sekitar kita. Contohnya, yoiki, roti kukus selai porang yang enak dan bergizi. Seperti dugaanku, lembutnya roti kukus pas banget dipadukan selai porang yang manis gurih. Cocok buat temen minum kopi di sore hari.